saya pengalamannya, proses saya masuk Unma kayak gimana. Nah untuk Kak Rifki kayak gimana? Kalau saya itu lulus sekolah itu tahun 2017. Sekolah SMP. Kalau SMK-nya sedikit bingung. Kalau SMK-nya lulus tahun 2020 sama berarti biarnya lama seangkatan. banget aja. Nah, pada saat itu kan tahun 2020 saya lulus SMK Korpri tuh. Oh iya, Yang tawuran gitulah. Nah, jadi pada saat 2020 pertama lulus itu orang tua pengen saya kerja. Cuma pada saat itu SMK gitu ya. Cuma pada saat itu saya nggak menguasai materi di STM, di SMK, teknik pemesinan. Oh, ngambil jurusannya. Banyak kan teknik ya? Banyak kan teknik kalau udah Mesin SMK. bubut. Cowok Ini sih, cowok. teknik. Itu menandakan bahwasanya cowok itu benar-benar mempunyai integritas tinggi itu. Cowok itu punya banyak teknik untuk mengelabui Nah, wanita. itu masuk. Nah, Beda halnya kalau sama jurusan TKJ gitu ya. iya. Tuh kan. Boleh lanjut Ki. Terus pada saat 2020 itu kan kebetulan sedang Covid gitu. Nah, iya lagi Covid. Kalau tuh. kita nyari pekerjaan itu susah, soalnya apa? Benar. Perusahaan besar aja banyak yang di PHK. Mana mungkin buka lowongan pekerjaan. Iya. Terus saya tanya-tanya dulu, terus saya juga punya sedikit tabungan. Akhirnya saya tanya ke anak-anak yang kuliah, teman-teman saya tuh, kalau kuliah jurusan apa yang nyantai? Asik, Nggak nyantai. banyak materi gitu di kelas. Terus gitu. temennya jawab apa Ki? Kata teman saya Ilkom, karena Nah, temannya juga Ilkom. nyantai teman saya itu mahasiswa Di mana? di Ilkom. Di ilmu mana? Kating. Kating. Kating kita loh. cutting kita. Oh. Dan teman saya juga mahasiswa di Unpas. Jadi saya itu tanya-tanya nih ke kakak tingkat saya, ke teman-teman lah. Kalau kuliah tuh apa sih yang nyantai gitu, yang sesuai tuh sama kebiasaan saya gitu, yang sukanya di lapangan. Kebiasaan saya. Bisa. Emang kebiasaannya apa, Kak? Hah? Nyantai. Nyantai. Ya, lanjut. Terus Dari teman dari siapa? teman dikasih saran. Sama Ada- Ilkom juga tuh. Ya, ada manajemen pertama. Oh, Sama iya. Ilkom. Kalau manajemen kan pasti ada hitung-hitungan. Oh iya, Nah, pasti iya. akuntan. Dan saya menghindari itu. Kelemahan kita Akhirnya, ya. Saya masuk ke ilmu komunikasi. Pertama nggak tahu tuh ilmu komunikasi itu apa. Daftar juga asal daftar aja gitu. Ternyata pas masuk Jadinya apa? semester 2 baru paham. Oh, ternyata ilmu komunikasi itu gini. Bukan cuma belajar tentang komunikasi gitu. Banyak. Tapi hal-hal gimana lain udah gitu ya. ngerasa cocok belum sama jurusan ilmu komunikasi? Kalau kuliah itu cocok gak cocok harus dicocokkan. Nah, Karena kasihan orang tua kita. Ya sudah membiayai. Alhamdulillah tapi cocok di ilmu Cocok saya ya? sih, cocok. Nyantai tapi ya. Nyantai. Alhamdulillah. Kayaknya lebih better lah ya daripada jurusan Iya. lainnya. Jurusan lain kan mungkin Kalau kalau buat Rifki. Rifki, Ini udah tahu daerahnya ujung-ujungnya promosi coba. Terus gimana lagi nih Kelanjutannya. kelanjutannya? Ada apa lagi gitu? Pertanyaan apa lagi? Boleh. Iya, yang sharing pengalaman gitu ya. tapi Bagian sharing. kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau awal masuk ilmu komunikasi ya, jadi karena mungkin kalau dalam tata cara berbicara yang baik di depan orang banyak kayak bukan presentasi sih, kayak mungkin center. Ya kayak apa ya? apa? Public speaking lah ya. Ah, iya, public Aku tuh itu tuh belum terlalu baik lah gitu. Tapi dalam percaya diri udah dapet nih, tinggal diolah aja. Jadi di sini mungkin aku mikirnya kayak, oh mungkin ini lingkup aku buat aku semakin bisa berkembang dengan baik kayak gitu. Kayak IPA tuh udah punya bahan, Ya tinggal dikembangin aja. tinggal diolah gitu. Tinggal dipoles Terus gitu juga ya? kayak dengar-dengar juga kan kalau ilmu komunikasi juga berhubungan sama media kreatif kan, kayak bikin iya, konten, Konten kreator. terus Kan kayak banyak konten kreator tuh kan lulusan Ilkom. oh iya Banyak. bener, kayak selebgram juga banyak gitu. Banyak.
Nah terus itu tuh berhubungan sama media sosial Ini ya. Kak Surya Nah selebgram dari metal. sana aku tuh mulai kayak tertarik, oh iya oke, kayak mungkin ini basic aku nih kayak udah, gitu. udah mulai ketemu gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya aku berani buat terjun ke ilmu komunikasi. Gitu. Oke. Nah, boleh ini nggak sih kita sharing pengalaman selama kita selama Boleh. kita mau jalan berapa lama kita tuh? 6 semester. 2 tahun 6 semester, hampir 3 tahun lah ya. Iya. Jalan 3 3 jam. tahun. Jalan 3. Nah, 3 tahun. Jalan 3 tahun tapi udah putus. sekarang bagian apa ya? Kita Gimana sharing pengalaman nggak sih? pengalamannya? Nah, kita kan Selama udah mau- jalan mau 3 tahun. Iya, jalan 3 tahun lah gitu kan, maksudnya udah 6 semester ini gitu. Kita ada kendala pasti ada kan? Ada sih. Banyak nggak kendalanya? Biasa aja sih. Biasa aja. Banyak nggak kendalanya? Banyak nggak? Biasa Banyak aja. nggak? Banyak. Walaupun ada juga mudah ditangani. Aduh. Karena Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kata-kata nih bos. Coba. Aduh ngantuk bos. Ayo dilanjut. Lagi Tapi ya kalau misalnya ngomongin pengalaman ya tentang ilkom, sebenarnya sih apa ya, kita tuh nggak mesti belajar tuh di kampus aja kan. Ya. Makanya nih kayak contohnya Kak Teddy, dia aktif di organisasinya Ya. kayak gitu. Gubernur. Iya gitu, gubernur Senat. di senat. Tapi Seperti kalau Kak misalnya- Hendri juga aktif di Primot. tapi kayaknya ada beberapa orang yang nggak tahu senat nih. Senat Nah, itu bisa dikasih mungkin tahu. Apaan kalau tuh? di kampus lain tuh semacam kayak BEM-nya fakultas. fakultas. Nah, ini ketuanya, guys. Ketua. Periode berapa? Pisip ya. 2223 kan. Nah, iya 2022-2023. Nah, jadi ilmu komunikasi itu di Universitas Majalengka masih lingkupnya itu masuknya ke Prodi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Belum atau memisahkan biasa diri. disebut dengan Fisip. FISIP. Ya. Nah, mungkin semoga kedepannya nanti ilmu komunikasi menjadi Fakultas Fikom. Amin. Amin. Semoga aja ya. Biar kita nggak ngurusin politik ya. Ya, kita Soalnya itu biar kita fokus di ilmu komunikasi. komunikasi. Oh, gitu ya. Semoga aja lah ke depannya. Beberapa tahun ke depan mungkin. Amin, yang terbaik. Dari Semoga kita. dipermudah. Nah, tadi kalau misalnya kendala di organisasi, tadi biasanya ikut kayak misalnya bimbang dalam eksternal atau internal kah atau apa? Sebetulnya enggak sih. Enggak. Karena aktif dalam dua hal yang berbeda, di intern dan juga ekstern itu ya bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu sih. Ketika kita sudah mengetahui skala prioritas dan memang itu adalah kebutuhan primer, ya mau tidak mau kita harus memprioritaskan itu. Contoh tugas, terus apa segala macam. Yang terpenting dua tanggung jawab itu ya harus balance. Oh, Bagaimana harus kita balance. checks and balance ya. Lagi-lagi masalah waktu. Waktu. Nah, berarti cocok banget nih buat teman-teman yang pengen belajar manajemen waktu, boleh nih ke Kak Teddy ya. Nah, iya. Dia sangat disiplin dalam masuk kuliahnya dan Iya. mengatur Iya. waktu Ya. pada Sangat organisasi. sekali disiplin. IPK-nya juga selalu tinggi, naik. Sampai lebar. Sekarang mah jelek euy. Gak apa-apa, nanti Gak tahun apa-apa. depan Kurang. Oke, ditingkatkan siap. Tahun Kita depan harus tunjukkan. lebih baik Tahun lagi. depan harus. Betul. Sur, Anda ketawa aja, emang IP-nya bagus. Tapi untuk pengalaman di ilmu komunikasi ya banyak sebetulnya ya. Yang tadinya kita nggak tahu apa sih peran media. Kita belajar yang namanya teori agenda setting. Wis. Oh, ternyata ketika kita membuat satu media ataupun satu postingan harus bisa direncanakan dulu supaya Nggak asal dari posting, mulai kan? nggak asal posting, bikin perencanaan sehingga Riset. segmentasi yang akan kita arahnya itu tahu. Kan Nah. teori agenda setting itu kayak pas sasaran. kayak, ya, Nah, peluru ya. Nah, Peluru harus pas nembak. sasaran. Nah, harus tepat sasaran. Kita mau misalnya nge-branding diri kita gitu kan harus pas gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, boleh ya silahkan komen di bawah Komen, ini. boleh.
langsung ke Instagramnya boleh, ke TikToknya Iya, ke boleh, TikToknya ada. boleh. Yang mau curhat-curhat, misalkan teman-teman bingung nih mau kuliah mau masuk apa, Boleh, nanti Boleh. ada adminnya yang jawab ya. Boleh. boleh. Tapi, Masuk saja. Selama ini saya di Ilkom yang paling saya rasakan yang cinta paling saya gitu. rasakan adalah patah hati yang dalam. Waduh, ngomongin perasaan. Nggak deh, jangan ngomongin perasaan. Iya. Oh, iya. Perasaan ya. Kong jadi perasaan. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya pembicaraan obrolan kita yang Sore hari. di sore hari sambil ngabuburit. Ngabuburit. Betul. Enak Mungkin. Ngabuburit untuk yang puasa kalau seperti orang ini. Kok Anda bilangnya gitu sih, An? Anda nggak puasa ya? Siapa Saya aku? puasa. Aku Saya puasa. puasa. Aku juga sahur insya Kok malah Allah. ribut. Ih, siapa yang ngomong nggak puasa? Yang nggak ngomong puasa berarti itu juga. Kalau ribut closing. Ya yang tidak puasa. Kong ribut. Udah. Lanjut closing. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin menyinggung Kurang berkenan di ya. hati. Ya, baik itu menyinggung instansi, lembaga dan juga apa Biar lah sedikit itulah. merestui. Mohon maaf dan Saya akan menghilang. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.